Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Saifullah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Untuk mengawali pembicaraan, marilah kita bersama-sama menjanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup. Karena dengan ilmu yang dimiliki, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan batil. Dengan ilmu seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri seseorang, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan kebahagiaan hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu dan di mana saja tetap kita harus cari sekalipun di negeri Cina. Nabi SAW bersabda, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Hadirin sekalian yang berbahagia, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolah. Dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat, bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak, masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai ini dengan cara yang serius, maka akan membekas dengan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seorang mengukir batu. Tapi bila sudah batu itu terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil. Bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit untuk melupakan. Bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air itu mudah, tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula, bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah untuk melupakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun. Baik mengenal waktu ataupun tempatnya, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki kemudian disembunyikan. Bila seorang mempunyai kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang diterima. Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya yang telah didapat. Demikianlah uraian singkat saya, sampaikan dengan penuh harapan mudah-mudahan kita hambanya yang mempunyai ilmu agama kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Ya, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.